Kita ada kerjaan di rumah. Kalau nggak kerja, mau makan apa? Mau bayar sekolah pakai apa? Kamu mau berhenti sekolah? Itu adalah kalimat yang paling sering aku dengar sampai-sampai jadi sugesti di otakku. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini aku mau bawain curhatan lagi. Jadi buat teman-teman yang mau curhat bisa langsung ke 23 Geng. Jadi kalian lihat aja di description box ada email 23 Geng. Kalian klik, kalian tulis curhatan kalian atau kalian kirim audionya ke situ. Dan aku minta tolong banget teman-teman karena ini kan emang aku ngerasa orang curhat itu bukan hanya untuk dapat solusi, tapi pengen mencurahkan apa isi hatinya, karena nggak semua orang bisa mengeluarkan apa unek-uneknya, apa yang ada di pikirannya. Dengan nulis dan dikirimin ke aku, mungkin kalian bisa sedikit lebih lega. Jadi nggak semua orang butuh solusi, sebenarnya cuma pengen butuh didengar. Aku pribadi udah mendengarkan dengan sepenuh hati, jadi kalau bisa emang ceritanya tuh jujur, beneran, bukan kalian lagi ngetes cerita cerpen aja gitu. Jadi kalian bisa ngirimin identitas asli kalian, KTP, foto KTP sama KTP yang kayak pinjal-pinjal loh, KTP dan orangnya. Tenang, identitas kalian akan terjamin di sini karena aku memegang teguh prinsipku dari awal. Kalau ada orang yang curhat ke aku, pasti identitasnya tidak akan terungkap, mukanya juga enggak, namanya, umur, kalian tinggal di mana juga enggak terungkap. Paling biasanya yang aku buka itu kalian cewek atau cowok, usianya kisaran berapa, atau kalian kondisi keluarganya gimana, tapi nggak akan menyebutkan identitas yang bikin kalian ketahuan, oh ini yang curhat ke Mbak Adel, itu nggak akan gitu. Jadi kita langsung dengerin aja curhatannya. Hai Mbak Adel, aku mau cerita. Ini bukan perihal cinta-cintaan, pelecehan, atau seperti yang kebanyakan yang dipost di YouTube. Sebelumnya maaf, tapi cerita ini akan sangat panjang. Namaku, aku dari Makassar dan umurku 25 tahun. Aku anak tengah dari 3 bersaudara. Punya kakak laki-laki dan adik perempuan. Dan aku benci mereka. Lebih benci lagi sama diri sendiri karena begonya aku juga sayang sama mereka. Terdengar wajar dan biasa aja bukan? Yap, benar sekali. Curhatanku mungkin yang paling normal dan paling biasa aja kalau dibandingkan dengan semua curhatan teman-teman yang penuh drama, tragis, dan traumatis. Keluargaku juga biasa aja. Ayah yang biasa aja dan ibu yang biasa aja juga. Ekonomi menengah ke bawah mbak, dengan sumber penghasilan dari jualan. Ayah jualan es keliling dan ibu jualan buras ketupat di pasar. Kalau ada yang beda, itu adalah bagaimana aku, kakak, dan adikku tumbuh yang bisa dibilang tanpa didikan orang tua. Bagi orang tuaku, mungkin juga sama untuk orang tua di luar sana. Selama anak mereka bisa makan, sekolah, hidup, maka itu sudah cukup. Dan jujur aja, di umur 20-an tahun aku baru ngerti kalau pola hidup ini adalah sebuah kemewahan yang menyedihkan. Aku gak tahu bagaimana caranya menggambarkan kemewahan yang menyedihkan ini. Aku bisa makan di saat orang lain banyak yang susah. Tapi menyedihkannya adalah aku tidak makan kalau tidak memasak sendiri. Umurku kelas 3 SD saat aku sadar bahwa aku harus masak untuk bisa makan nasi karena orang tuaku gak ada di rumah. Kemewahan berikutnya adalah aku bisa masuk sekolah negeri full 12 tahun tanpa putus, tanpa kurang biaya buku, baju, SPP, dan peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut biaya. Yang menyedihkan adalah aku harus langsung kerja setelah pulang sekolah. Kerjanya itu menyiapkan buras ketupat untuk jualan ibu di pasar. Dari siang sampai malam gak ada waktu buat belajar. PR dan tugas lainnya aku kerjakan di sekolah di sela-sela waktu istirahat. Aku gak ikut ekskul, organisasi, kelompok belajar, atau bahkan kegiatan kumpul-kumpul bareng teman sepulang sekolah dan weekend. Dengan alasan yang sama, aku harus kerja. Waktu paling lama untuk aku keluar rumah adalah 1-2 jam. Lebih dari itu, ayahku kan marah. Marah yang membentak dan mengancam. Begini katanya, kamu tuh gak bisa sering-sering keluar. Kita ada kerjaan di rumah. Kalau gak kerja, mau makan apa? Mau bayar sekolah pakai apa? Kamu mau berhenti sekolah? Itu adalah kalimat yang paling sering aku dengar sampai-sampai jadi sugesti di otakku. Alhasil,
Selama masa sekolah, aku selalu pulang cepat, gak pernah keluar rumah kecuali mendesak. Gak pernah ikut kegiatan apapun selain proses belajar di sekolah. Dan bahkan aku jadi mengutamakan pekerjaan daripada sekolah. Masa ujian pun aku harus kerja. Bukannya belajar, aku harus kerja berjam-jam padahal besoknya ujian nasional. Kadang aku juga sering nangis diam-diam. Mau marah dan menyalahkan, tapi gak tahu apa yang harus kusalahkan. Karena gimana pun aku kerja untuk nyambung hidup keluarga. Karena pola hidup seperti itu, aku jadi gak punya teman, Mbak. Teman-teman kelas, teman sekolah, tetangga, semuanya tidak lebih dari kenalan. Aku gak pernah merasakan yang namanya punya teman curhat yang bisa diajak ngobrol dengan nyaman. Semua orang yang ku kenal terasa jauh dan canggung untuk berbagi cerita. Saat aku lulus sekolah, keluarga yang selalu hanya kerja dan teman yang cuma kenalan membuat duniaku itu sempit dan terisolasi. Yang aku tahu hanyalah apa yang ada di depan mataku. Hanya kamar, rumah, kerja, nonton. Sebuah siklus lingkaran yang gak pernah berhenti. Ironisnya adalah, sejak kecil, aku dibiarkan hidup hanya hidup tok aja. Aku gak pernah diajar kenapa harus makan, kenapa harus mandi, gimana cara mandi yang benar, gimana cara pakai sikat gigi, gimana pakai sabun, gimana cuci tangan sebelum makan. Dan bahkan aku gak pernah diajar bahwa kita itu harus cuci tangan sebelum makan. Dari hal kecil seperti itu, cara hidup sampai hal umum seperti sholat, berdoa, ngaji, dan lainnya itu gak pernah diajarin Mbak oleh orang tuaku. Semuanya tuh kupelajari setelah melihat dan mendengar orang lain melakukannya. Aku ingat pernah ke rumah sepupuku sebelum berangkat sekolah saat SD. Kulihat mamanya ngobrol sama dia, ngikat rambut dia, ngerapin seragamnya, nanya bukunya udah di tas apa belum. Dan di situ aku bandingin sama hidupku. Dan aku yang masih kecil jadi bertanya-tanya, kok mamaku gak kayak gitu ya? Aku mulai menstruasi di kelas 3 SMP. Aku ingat waktu itu, aku bukan takut tapi malah gak tahu harus ngapain. Aku juga gak tahu harus ngomong atau nanya ke siapa. Aku gak pernah ngobrol masalah kayak gitu sama ibu. Bahkan ngobrol biasa aja sama ibu tuh jarang banget. Gak punya teman juga yang bisa diajak bicara masalah menstruasi. Aku bahkan gak tahu gimana caranya pakai pembalut saat itu. Tahu kan, cara pakai pembalut gak diajarin di sekolah. Sebulan, 2 bulan, dan aku baru bisa pakai pembalut yang benar itu di bulan ketiga. Itu pun setelah nonton iklan-iklan pembalut. Di umurku yang sekarang, aku menangis kering kalau mengingat semua itu. Tumbuh dengan mempelajarinya semuanya sendirian secara otodidak, membuat aku jadi pribadi yang kurang empati. Aku gak ngerti kenapa aku harus jenguk temanku yang sakit, dan aku gak tahu caranya merasa sedih lihat temanku yang punya penyakit paru-paru bocor. Aku bahkan gak paham kenapa aku harus nangis pas omku kecelakaan dan meninggal di tempat. Atau pas nenekku yang udah tua, kurus, sakit-sakitan, akhirnya meninggal. Dan atau pas lihat teman sekolah aku yang akhirnya meninggal di umur 15 tahun karena gagal ginjal. Aku juga jadi biasa aja pas lihat kucing atau anjing tertabrak. Gak ngerasain apapun juga pas dengar ada bencana alam seperti gempa, banjir, gunung meletus, kebakaran di kota ini dan kota itu. Aku bahkan sama sekali tidak terganggu tentang adanya berita pembunuhan, penemuan mayat, penemuan janin, ibu yang buang anaknya, pemerkosaan, dan pelecehan. Parahnya, diriku waktu SMP ada teman kelas lain yang dilecehkan, diperkosa, digilir 6 pria, dan aku cuma mikir, wah sayang banget ujian tinggal 2 bulan. Aku dulu gak ngerti konsep meninggal, rasa sakit dan trauma itu apa. Yang ada di kepalaku itu adalah mereka itu cuma kecelakaan atau sakit, meninggal kemudian dikubur, hanya itu, gak ada perasaan lain. Jujur setelah memikirkannya sekarang, aku takut kalau diriku yang dulu itu adalah psikopat. Sebelumnya aku bilang bahwa aku benci kakak dan adekku. Itu semua karena aku merasa didiskriminasi. Seperti yang semua saudara rasakan, aku juga merasa bahwa orang tuaku lebih sayang ke saudaraku daripada aku. Pas aku berkelahi dengan abangku, orang tuaku bilang, dia laki-laki, dia kakak. Itu wajar, kamu yang adek tuh yang harus ngalah. Akhirnya konsep adek harus mengalah sama kakak itu tertanam di dalam kepalaku. Tapi saat aku berkelahi dengan adek aku,
orang tuaku malah bilang, kamu itu kakak, ngalah dong sama adik kamu. Terjadi kontradiksi di kepalaku. Ada juga kejadian seperti ini. Karena orang tuaku sangat patriarki, jadi aku harus bertingkah selayaknya perempuan. Harus pintar masak, membersihkan. Tempatnya itu harus di rumah, gak boleh keluar-keluar. Ya, sedangkan laki-laki itu gak masalah. Gak perlu beres-beres rumah, gak masalah kalau pulang malam atau bahkan nginep di luar. Pokoknya derajat laki-laki itu satu tingkat lebih dihormati daripada perempuan. Sehingga aku gak bisa protes saat aku harus ada di rumah sebelum sore, sedangkan abangku gak perlu. Yang membuat aku marah adalah orang tuaku gak pernah menerapkan persamaan itu ke adik aku yang perempuan. Dia gak perlu pintar masak, gak perlu beres-beres rumah, gak perlu nyuci, gak masalah kalau pulang lama, boleh nginep di luar dan lain-lain. Kontradiksi yang terjadi itu membuat aku iri, baik sama abang atau adik aku. Menyedihkannya adalah saat aku berusaha menuntut keadilan untuk persamaan itu, orang tuaku mengecap aku durhaka. Aku dikata pembangkang karena aku yang selama ini nurut-nurut aja malah menuntut yang gak seharusnya. Untuk abangku itu wajar, dan untuk adikku itu gak masalah. Tapi untuk aku itu kenapa gak dibolehkan? Masih banyak yang mau aku ceritakan, Mbak, tentang hal-hal biasa lainnya yang ku alami yang mungkin juga dialami orang lain. Aku gak tahu apa cerita ini akan diangkat ke YouTube atau enggak. Tapi kalau memang diangkat ke YouTube, boleh aku titip pesan? Aku cuma mau ngomong, hey kalian juga berharga. Dah gitu aja. Maaf untuk semua sakit yang kalian terima, dan terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Terima kasih Mbak Adel dan tim. Wow, problematika anak tengah. Tapi ini relate buat anak tengah, di mana kakaknya laki-laki dapat jadi anak pertama yang harus jadi contoh juga buat adik-adiknya. Mungkin kamu nggak tahu waktu kakak pertamamu diomelin juga, dikatain apa sama orang tua, tapi ini relate. Ini emang kerap terjadi di lingkungan kita. Kalau anak tengah tuh dipaksa kuat dan jarang diapresiasi. Karena apa? Karena apresiasi orang tua sudah habis di anak pertama dan anaknya paling bontot. Pembandingan anak akan terus berlangsung sampai kamu tua mungkin, dimana kamu nggak akan dihargai kalau kamu nggak lebih pandai dari kakakmu yang pertama, dan kamu juga nggak akan dihargai kalau kamu prestasimu nggak lebih oke daripada adikmu yang terakhir. Tapi kita harus apresiasi juga buat mbaknya yang udah cerita. Terima kasih udah mau cerita, dan terima kasih kamu bisa meluapkan emosimu dan meluapkan apa perasaanmu dengan kata-kata yang indah, yang akhirnya jadi curhatan di channel Adela Wulandari. Mungkin kamu mewakili dari sekian banyak anak tengah yang mungkin ingin protes tapi nggak bisa, tapi nggak tahu caranya gimana. Tapi percayalah, anak tengah itu keras kepala, atos, tapi dia tahan banting karena didikannya dari kecil. Jadi anak tengah tuh berat karena kamu tuh diantara kakakmu dan adikmu gitu. Kamu udah terbiasa untuk mencari kebahagiaanmu sendiri, membuat kebahagiaanmu sendiri. Karena ketika kamu, aku juara 1 loh, apresiasinya nggak seindah ketika kakakmu juara 1. Ketika kamu sakit, respon orang tuamu, ya ampun sakit apa, ayo istirahat minum obat, nggak sehomi kalau adikmu yang sakit. Jadi anak tengah emang seberat itu guys. Aku nggak bilang anak tengah lebih berat daripada anak pertama, enggak. Mereka punya levelnya masing-masing, tapi kita juga nggak bisa mengesampingkan kalau anak tengah tuh biasa aja, enggak. Biasanya anak tengah tuh anak paling bakoh juga gitu loh. Dia terbiasa diacuhkan, jadi dia akan mencari apa yang dia mau sendiri, terlebih cewek gitu ya. Dan kalau kamu ngerasa kalau ada bencana alam aku biasa aja dan lain-lain, kamu nggak sendirian karena banyak orang yang seperti itu. Kamu kebetulan aja lingkunganmu enggak banyak orang yang speak up, karena belum tentu orang yang speak up seperti itu tuh benar-benar ada empatinya. Bisa aja dia hanya membeo. Tapi banyak kok di luar sana yang ngerasa ketika ada bencana alam, ketika ada iklim yang gimana-gimana, ada tanah longsor, bencana, nggak semua orang bisa empati kok. Ketika ada pelecehan mungkin nggak semua orang bisa empati, betul. Setuju. Ciri khas anak tengah, punya kakak, punya adik. Bakoh sudah pasti. Sabar luar biasa. Karena apa? Ketika dia disakiti berulang kali, cobaannya datang, dia akan tetap sabar. Anak kedua,
Ketika kamu menyakiti hatinya sekali, dia nggak akan lupa. Dia mungkin bisa biasa aja di depanmu, bisa main bareng, hahaha bareng, tapi dia nggak akan lupa rasa sakit yang udah kamu kasih. Ciri khas berikutnya apa? Anak kedua itu stalker yang handal. Dia akan nyari tahu segala macamnya, detail, dan pasti dapat. Dia berkemauan keras emang. Pantang pulang sebelum tumbang, iya itu anak kedua. Karena apa? Karena anak kedua tuh relate kayak ceritanya Mbak ini. Dia sadar kalau nggak ada yang sepeduli itu sama dia. Hatinya lagi keras anak kedua tuh. Mungkin anak kedua akan lebih lengket dengan pasangannya kelak daripada orang tuanya atau mungkin adik kakaknya. Karena udah ada torehan sakit hati di masa lalunya. Itu untuk pola asuh yang menurutku kolot ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang tua juga udah mempertimbangkan mau punya berapa anak, terus juga mempertimbangkan pola asuh gimana. Sekarang informasi juga banyak bisa didapat, tapi buat anak kedua di luar sana yang lihat konten ini, kalian udah hebat, kalian bertahan sejauh ini, kalian itu keren, dan mental kalian tuh kuat banget, bakoh banget. Karena apa? Karena kalian sadar kalau di dunia ini yang bisa membahagiakan diriku ya cuman aku. Di dunia ini kalau aku nggak berusaha ya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian kuat banget mentalnya. Penobatan mental yang kuat bisa dikasih ke anak kedua. Gitu aja konten kali ini teman-teman. Semoga kalian relate buat anak kedua di luar sana. Tenang, kalian nggak sendirian. Banyak anak kedua di luar sana yang merasakan hal yang sama. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Dan jangan lupa kalau diri kalian itu berharga. See you next video. Bye.